Good morning, good morning, good morning, friends, sales warriors, sales elite. Kembali bersama dengan saya Eloy Zaluhu dari Capstone Asia Servitama, CSA dan Center for Theocentric Motivation and Leadership. Salam hangat dari studio Sales Warrior Zone, Achieving Greater Sales Success. Friends, warriors, topik kita kali ini adalah Powerful Closing Techniques bagian pertama. Kita mulai dengan quote dari salah seorang The World Sales Guru bernama Grant Cardone. Dengarkan ya, ini kalimatnya. No one is really served until you close the deal. Artinya, tidak ada orang yang dilayani, tidak ada seorang pun yang mendapatkan keuntungan. Anda tidak, perusahaan Anda tidak, dan tentu saja prospek Anda juga tidak sampai Anda berhasil close the deal, menutup penjualan. Teman-teman, sebelum membahas closing techniques, perlu saya sampaikan bahwa salah satu kesalahan terbesar dari banyak pelatihan dan buku-buku sales selama ribuan tahun adalah mencampurkan antara selling dengan closing. Kesalahan tersebut hampir sama dengan mencampurkan antara marketing dengan selling. Memang keduanya saling berhubungan, tetapi keduanya kan tidak sama. Marketing jelas bukan selling, dan selling jelas bukan marketing. Demikian juga, selling jelas bukan closing, dan closing bukan selling. Pertanyaannya, bagaimana dong membedakannya? Well, hafalkan saja pengertian keduanya sebagai berikut. Selling adalah tentang to give and to serve. Nah, itu dua kata kunci. Ya, dua kata, give and serve. Artinya, selling itu tentang memberi nilai tambah serta melayani calon pembeli dengan sebaik-baiknya. Ya, di sana ada yang namanya sales process. Sementara closing adalah tentang mendapatkan transaksi penjualan. That's it. Dengan jam terbang, intuisi sudah mulai bermain. Seorang sales warrior tahu kapan selling dan kapan closing. Jika Anda selling kelamaan, lalu closingnya kapan? Kalau closingnya terlalu cepat, kemungkinan akan gagal. Dan kalaupun berhasil mendapatkan transaksi penjualan, pembeli tidak akan puas, apalagi loyal. Nah, itulah seni dalam penjualan. Sangat menarik kan? Teman-teman, itulah maksud dari kalimat yang selalu saya sampaikan dalam kelas pelatihan selama ini. Selling is simple. Closing is easy. Artinya, selling itu sederhana kok. Tentang memberi nilai tambah dan melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Namun, simple tidak berarti mudah. Kalau selling itu mudah, semua orang mau menjalaninya dan berhasil juga melampaui target penjualannya terus-menerus. Realitanya tidak demikian kan? Teman-teman, tetap konsentrasi, ini penting sekali. Hanya ketika proses selling Anda jalankan dengan sangat baik, terus-menerus, maka tahap closing menjadi mudah. Sebaliknya, jika proses penjualan Anda jalankan dengan setengah hati, apalagi sembarangan, maka jangan bermimpi deh ada teknik closing apapun yang dapat menolong Anda. Mengapa demikian? Sederhana. Begini ya, sejak awal Anda mendekati calon konsumen atau calon nasabah, mereka mulai membuat penilaian. Pertama, mereka menilai Anda sebagai salesperson. Kedua, mereka menilai produk atau jasa yang Anda tawarkan. Ketiga, mereka menilai perusahaan Anda. Seperti kesimpulan World Sales Guru lainnya yang bernama Jeffrey Gitomer, beliau mengatakan kalimat bahwa rahasia penjualan itu ada 4 kata. Dengarkan ya. Perceived value and perceived difference. Artinya, nilai tambah atau solusi yang dipersepsi dan perbedaan yang dipersepsi oleh calon konsumen. 2 dari 4 kata itu sama, yakni apa? Persepsi. Nah, ini semakin penting ini. Please konsentrasi teman-teman. Jika calon pembeli tidak merasakan perbedaan antara Anda dan pesaing, atau tidak melihat nilai tambah yang Anda tawarkan dibandingkan yang lain, maka yang tersisa dalam benak calon pembeli atau calon nasabah adalah harga atau bunga. Dan oleh karenanya kemungkinan besar Anda akan kehilangan penjualan.
Tidak ada closing teknik apapun yang bisa membantu. Kalaupun Anda mendapatkan penjualan, pasti mengorbankan profit Anda. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan closing techniques. Ayo semakin fokus. Teman-teman, ada 101 closing techniques. Namun hanya ada 3 prinsip closing yang perlu Anda pahami. Pertama, kreativitas membuat kalimat. Kedua, selalu coba keberuntungan Anda. Ketiga, tekun, pantang menyerah. Pada podcast sebelumnya, teman-teman, saya sudah mengatakan bahwa setiap keberatan adalah pintu menuju closing. If you know how to play. Kemudian saya sudah menjelaskan 5 langkah jitu. Cara bermain dalam mengelola keberatan apapun. Pada akhirnya, ya, dengan prinsip kedua dari closing di atas, saya mengatakan always try your luck. Selalu coba keberuntungan Anda dengan trial assumptive closing technique. Nah, apa itu? Trial closing adalah uji coba untuk melihat tingkat kesiapan prospek untuk melakukan keputusan pembelian. Salah satu kesalahan terbesar kebanyakan orang ya adalah tidak mencoba keberuntungan. Padahal teman-teman, ini kan bagian dari hukum probabilitas saja. Jika Anda mencoba keberuntungan dengan mengarahkan closing, selalu ada peluang untuk mendapatkan jawaban, ya saya mau. Dan kalaupun Anda ternyata memperoleh keberatan, bahkan penolakan dengan jawaban tidak, sebenarnya kan Anda hanya tinggal mengelolanya dengan 5 langkah yang sudah saya jelaskan pada podcast sebelumnya. Karena itu, always try your luck. Dan Anda akan terkaget-kaget dengan hasil sales closing Anda. Adapun assumptive closing techniques, ini state of mind atau sikap mental yang selalu mengasumsikan bahwa prospek pasti membeli. Ini saya berikan ilustrasi sederhana ya. Teman-teman, bayangkan Anda memiliki sebuah toko. Suatu pagi, seseorang masuk ke dalam toko tersebut. Ketika orang itu masuk, apa yang ada dalam pikiran Anda? Kemungkinan pikiran A, dia belum tentu beli. Paling juga hanya lihat-lihat atau PPD, pegang-pegang doang. Kemungkinan pikiran B, dia pasti beli. Nah, sekarang pertanyaannya, tolong dijawab ya. Apakah pikiran A ataukah pikiran B yang akan mendorong Anda untuk melayani prospek tersebut dengan pelayanan terbaik? Jawabannya tentu saja pikiran B. Kenapa? Karena kemana fokus mengalir, energi pasti mengikuti. Sesederhana itu. Kalau Anda berpikir konsumen pasti beli, maka seluruh energi Anda akan dikerahkan untuk melayani dia dengan sebaik-baiknya. Dan teman-teman, ternyata ya, seringkali yang menjadi rahasia keberhasilan closing para sales warrior atau sales elite, sesederhana itu. Namun, dilakukan terus-menerus, lagi dan lagi, sampai menjadi habit atau kebiasaan. Tentu saja melakukan trial closing akan lebih efektif ya teman-teman jika Anda memahami buying signals. Apa itu? Itu adalah tanda-tanda calon konsumen atau nasabah siap untuk closing. Misalnya, dia menanyakan agak detail tentang harga atau bunga. Dia menanyakan detail tentang sistem pembayaran, pengiriman, layanan purna jual. Perhatikan juga bahasa nonverbalnya. Seperti dia ngobrol berbisik dengan teman atau pasangannya, duduk membungkuk atau melihat keluar jendela dengan sepertinya tatapan kosong. Padahal lagi mikir tuh. Menyilangkan kedua tangan di dada sambil berpikir dan lainnya. Teman-teman, ayo simak baik-baik beberapa contoh trial assumptive closing teknik berikut ini. Yang pertama, Bu Ani, sepertinya produk XYZ ini sudah sesuai dengan yang Ibu cari ya. Mari Ibu, saya antarkan ke kasir. Sambil Anda melangkahkan kaki dan dengan tangan bisa juga Anda mempersilahkan Bu Ani melangkah lebih dulu menuju kasir. Contoh kedua, Pak Riki, unit yang barusan kita lihat sepertinya cocok ya Pak untuk tanda jadi rencana akan bayar tunai atau dengan kartu kredit Pak. Contoh ketiga, Bu Nita, jadwal pengiriman yang Ibu minta sudah kami sanggupi. Bagaimana kalau kita jadwalkan pengiriman pada hari Senin atau Selasa minggu depan? Teman-teman, trial assumptive closing technique ya. Ini paling dasar dan paling mudah. Namun dari pengalaman menemani teman-teman sales di lapangan selama 15 tahun terakhir, ternyata ya banyak di antara mereka yang tidak rutin melakukan. Kenapa? Ada 3 penyebab. Yang pertama, level of confidence mereka payah.
Mereka nggak yakin gitu loh dengan kemampuan dirinya sendiri dan nggak yakin dengan produk atau jasa yang dijual. Kalau ini masalah Anda, dengarkan podcast Sales Identity yang sudah saya bagikan beberapa waktu yang lalu. Alasan kedua, karena bisikan negatif di kepala mereka tentang closing. Mereka itu khawatir kalau mereka dipandang terlalu agresif. Padahal, if you believe in your product or service, you will be aggressive. Jika Anda benar-benar yakin bahwa produk atau jasa Anda itu menguntungkan konsumen, menguntungkan nasabah, Anda pasti agresif kok. Agresif itu tidak selalu negatif gitu loh. Karena Anda tahu tanpa closing tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan keuntungan. No closing, no money, no business baby. Karena itu lihatlah, mulai dari sekarang, tujuan sales closing itu untuk membantu prospek. Dan teman-teman, ini adalah keterampilan yang semakin dilatih semakin baik. Maka dalam pelatihan yang akan datang, saya berikan Anda kesempatan untuk berlatih sampai bisa. Penyebab ketiga, masih ingat podcast tentang radical prospecting? Banyak orang sales gagal di tahap closing karena takut kalau dia gagal mendapatkan proyek tersebut. Kenapa takut? Karena dia butuh uang. Dan pipeline atau list proyek yang sedang digarap sangat sedikit. Atau satu-satunya ya yang sedang dia upayakan closing tadi. Semua sales warrior tahu dari pengalaman bahwa semakin penuh sales pipeline, semakin tinggi level of confidence, dan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan closing. Maka bisa dilihat sekarang hubungan erat antara radical prospecting dengan keberhasilan closing. Teman-teman, ingin mendapatkan inspirasi dari podcast berikutnya atau ingin mendaftarkan diri ya bersama tim dalam pelatihan Sales Warrior yang akan datang, silakan ya WA ke Capstone atau CSA di 0813 857 85704 atau follow and join live Instagram bersama dengan saya di Instagram Eloy Zaluhu dan subscribe serta like dan share banyak video inspirasi lainnya di YouTube channel Eloy Zaluhu. Until then, remember, business is a game. Sometimes you win, sometimes you learn. Sales Warrior, Sales Elite, compete on value, not price.